Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut nama anggota kelompok kami yaitu 1. Alfi Aulia, 2. Dina Aulia Safitri, 3. Edi Agus Purwanto, 4. Vicky Izzatun Nafisa, 5. Muhammad Hakim Firdaus, dan yang ke-6 saya sendiri Najma Karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya dan teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Alex yang telah selaku pembimbing kami yang telah memberikan waktu untuk membuat presentasi ini. Berikut materi yang ingin kami sampaikan. A. Perencanaan usaha produk grafika. Sumber daya material, teknik, dan ide pokok grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik, dan alat, serta keterampilan. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna, dan alat cetak. Ada 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya, yaitu sebagai berikut. 1. Cetak tinggi. Pada jenis teknik cetak tinggi, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang cetak atau acuan cetak. Bidang percetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir lalu dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Contoh dari cetak tinggi adalah stempel. 2. Cetak dalam. Pada jenis teknik cetak dalam, zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan gambar pada rongga ukiran bidang cetakan. Contoh dari cetak dalam adalah pencetakan gambar pada uang kertas. 3. Cetak datar. Pada jenis teknik cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki 2 jenis lapisan permukaan. 1 jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan 1 jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak. Contoh dari produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran dan majalah. 4. Cetak saring. Berbeda dengan ketiga jenis teknik cetak tersebut, cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetaknya. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil atau pola gambar yang diletakkan di antara kertas dengan skrin atau dengan mencetak gambar acuan pada skrin. Teknik cetak saring umumnya menggunakan skrin, dikenal dengan sebutan screen printing atau sablon. 5. Cetak digital. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Proses pada pencetakan digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetak digital adalah printer. B. Perancangan produk grafika. Proses perancangan grafika diawali dengan melihat kebutuhan pasar atau identifikasi masalah yang dapat memanfaatkan produk grafika sebagai solusinya, seperti kemasan makanan, kartu ucapan, gambar pada kaos atau stiker. Identifikasi masalah dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk grafika yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Produksi adalah membuat produk hasil rekayasa sehingga siap dijual. 1. Identifikasi masalah. Perancangan produk bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Produk grafika bertujuan untuk memberikan informasi dan keindahan. Maka permasalahan adalah masalah kebutuhan informasi dan keindahan proses informasi yang akan diberikan. Contohnya, kata-kata yang indah seperti puisi atau kata-kata bijak yang berisi motivasi biasanya dibuat pajangan di dinding, sebagai kartu ucapan atau menjadi sebuah buku. Pajangan dinding
kartu ucapan maupun buku merupakan produk grafika. 2. Mencari solusi dengan curah pendapat. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi dengan melalui curah pendapat atau brainstorming. Proses brainstorming dilakukan dengan cara setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya, termasuk memberi kesempatan juga pada munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap ini dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ide meliputi bentuk, gambar, teks, warna, komposisi, dan teknik apa yang digunakan. 3. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, material dan bahan apa saja yang akan digunakan, teknik apa yang akan digunakan untuk produksi, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memastikan bahwa rancangan yang dibuat dapat berfungsi baik dan dapat diproduksi. C. Perhitungan biaya produksi produk grafika. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Biaya overhead adalah pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Metode perhitungan biaya produksi adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga produksi ditambah biaya overhead sama dengan biaya produksi. D. Pemasaran langsung produk grafika. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produksi kepada calon konsumen. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat, single level marketing, atau tingkat multi level marketing. Penjualan atau tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausaha langsung merupakan memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan tuk atau pramuniaga. Pemasaran produk grafika dapat dilakukan dengan cara pemasaran konsumen dapat melihat, mengenali, dan mencoba contoh produk, serta memesannya. Produk grafika akan diproduksi berdasarkan pesanan dan dikirimkan kepada konsumen sesuai waktu yang dijanjikan. Selain menjual produknya sendiri, dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Kelompok penjual dapat terdiri dari beberapa tingkatan atau sistem dengan beberapa tingkatan kelompok penjual. Disebut dengan multi level marketing. Perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung, direct selling, baik yang menggunakan single level maupun multi level marketing, wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Soal nomor 1.
Ada berapakah jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya? A1, B3, C5, D4, E2. Nomor 2, teknik screen printing biasanya disebut juga dengan teknik A. Cetak tinggi, B. Cetak dalam, C. Cetak datar, D. Cetak saring, E. Cetak digital. 3. Proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan berbagai pertimbangan teknis disebut A. Rasionalitas, B. Brainstorming, C. Evaluasi, D. Rasionalisasi. 4. Tujuan dari produk grafika adalah untuk A. Memberi kenyamanan dan keamanan, B. Memberi hiburan, C. Memberi informasi dan keindahan, D. Memberi pemberitahuan berita. 1. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan disebut A. Biaya tenaga kerja, B. Biaya produksi, C. Biaya bahan baku, D. Biaya overhead. 2. Metode perhitungan biaya produksi adalah A. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga produksi ditambah biaya overhead sama dengan biaya produksi, B. Biaya bahan baku dikurangi biaya tenaga produksi kurangi biaya overhead sama dengan biaya produksi, C. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga produksi dikurangi biaya overhead sama dengan biaya produksi, D. Biaya bahan baku dikurangi biaya tenaga produksi ditambah biaya overhead sama dengan biaya produksi. 7. Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko disebut A. Penjualan langsung, B. Pemasaran langsung atau direct selling, C. Pemasaran tidak langsung, D. Pasar. Nomor 8. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut dengan multi-level marketing produk. Perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung, direct selling, baik yang menggunakan single level maupun multi-level marketing. Wajib memiliki surat izin karena penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor A. 31 Tahun 2006, B. 32 Tahun 2008, C. 33 Tahun 2008, D. 34 Tahun 2010. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak mengenakan hati atau salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.